Kita lihat negara tetangga ini sudah mulai memberikan, pengumuman atau perlindungan kepada rakyatnya yang ada di Lebanon. Bagaimana dengan Indonesia? Apa upaya yang sudah kita lakukan? Ya, dapat kami update bahwa sejak serangan dan yang menewaskan Said Hassan Nasrallah pada 28 September lalu, KBRI Beirut telah menjalin komunikasi dengan seluruh warga negara kita yang ada di sana. Total saat ini ada 159 warga negara kita yang ada di sana, dan berdasarkan komunikasi terakhir, kondisi mereka dalam keadaan selamat. Sebenarnya KBRI Beirut telah menetapkan status siaga 1 untuk Lebanon Selatan sejak Oktober tahun lalu. Dan kemudian kita tingkatkan statusnya menjadi seluruh Lebanon siaga 1 pada tanggal 4 Agustus yang lalu. Dan sejak saat itu memang kita menghimbau warga negara kita untuk dapat meninggalkan Lebanon secepatnya dan mengikuti proses evakuasi yang disiapkan oleh KBRI Beirut. Sejak penetapan siaga 1 4 Agustus yang lalu, tercatat ada 25 warga negara kita yang sudah bisa kita evakuasi dan sudah tiba di Indonesia. Dan memang mayoritas dari warga negara kita lebih memilih untuk tetap tinggal di Lebanon. Ya, ini kami memang tidak bisa memaksa. Tugas kita adalah menyiapkan proses evakuasi, namun pilihan ikut atau tidak proses evakuasi dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Baik, apa yang menjadi alasan masih banyak warga Indonesia yang memutuskan untuk tetap tinggal di Lebanon di situasi siaga 1 tersebut? Ya, mayoritas warga negara kita adalah warga negara kita yang menikah dengan warga setempat, warga Lebanon. Dan mereka tidak ingin berpisah dengan keluarganya. Dan yang kedua adalah mahasiswa kita yang kuliah di Lebanon. Ya, ada beberapa kampus yang memang belum mendeklar status darurat. Jadi mereka khawatir kalau mereka meninggalkan kampus nanti dianggap putus sekolah, seperti itu. Tapi tentu sekali lagi kami terus menghimbau karena situasi ke depan ini tidak menentu dan ada kemungkinan terjadi eskalasi, maka himbauan kami adalah bisa meninggalkan wilayah Lebanon secepatnya mengikuti proses evakuasi yang sudah disiapkan oleh KBRI. Baik, Pak Yuda, tadi Bapak katakan 25 WNI sudah berhasil dievakuasi. Artinya berapa banyak WNI yang masih ada di sana saat ini? Dalam catatan kami, 159 saat ini yang berada di Lebanon. Ini di luar staf KBRI dan di luar personil TNI yang bergabung di UNIFIL. Dari 159 tersebut, 33 diantaranya sudah berada di shelter KBRI. Baik, selain evakuasi, perlindungan apa yang bisa kita berikan untuk warga negara yang mungkin masih berada di sana begitu? Apakah TNI atau pasukan lainnya bisa melindungi mereka yang memutuskan untuk tetap berada di sana? Ya, pertama kita menghimbau kepada warga negara kita untuk bisa meninggalkan wilayah-wilayah yang rawan dan segera bisa mencapai ke KBRI Beirut. Ya, kami juga lakukan beberapa kali penjemputan kepada warga negara kita untuk bisa pindah ke shelter KBRI. Itu langkah pertama. Meskipun mereka memilih untuk tidak ikut evakuasi ke Indonesia, namun at least bisa tinggal di shelter KBRI yang relatif lebih aman. Pertama, yang kedua kami juga sudah berkoordinasi dengan kontingen TNI yang ada di UNIFIL. Ya, jika keadaan memaksa, kontingen TNI juga siap melakukan evakuasi, ya, karena mereka ada di wilayah Lebanon Selatan. Baik, sebesar apa tantangan bagi TNI yang ada di sana atau mungkin KBRI untuk bisa mengevakuasi WNI yang masih ada di sana? Apakah masih mungkin untuk melewati jalur darat? Untuk yang di wilayah Lebanon Selatan, mayoritas sekarang sudah bergeser ke KBRI. Ya, sudah ada di KBRI. Namun kami terus menghimbau kepada para WNI lain yang tinggal di beberapa wilayah yang rawan, ya, seperti di Dahye, BK, Baalbek, dan beberapa daerah lain untuk bisa segera mencapai ke shelter yang ada di KBRI. Baik, apakah evakuasi juga mungkin akan dilakukan lewat jalur udara? Ya, sesuai dengan rencana kontingensi,
Jadi sebetulnya rencana kontingensi sudah kita siapkan sejak Oktober tahun lalu. Kita sudah menyiapkan beberapa opsi evakuasi, baik melalui jalur udara, jalur darat, maupun jalur laut. Ya. Kita memiliki KRI Diponegoro yang saat ini bertugas di UNIFIL. Seperti itu. Baik, bagaimana pemerintah melihat arah eskalasi konflik ini ke depannya di Lebanon? Apakah mungkin ini akan menjadi situasi yang sama seperti yang terjadi di Gaza? Memang sulit ya memperkirakan bagaimana situasi ke depannya. Ya. Kita juga masih memonitor bagaimana sikap Hizbullah. Saat ini mereka masih lakukan masa bergabung selama 3 hari. Dan kami juga memantau bahwa pihak IDF, Israel Defense Force, juga mengerahkan brigade tambahan ke Israel Utara. Ya. Namun dari sisi pelindungan warga negara kita, we have to think the worst case scenario. Jadi kita hitung situasi yang terburuk. Dan kita harus bersiap dengan itu. Dan oleh karena itu, kita sangat sekali lagi kami menghimbau kepada warga negara kita, jangan menunggu situasi menjadi lebih chaotic. Ya, di saat kesempatan untuk melakukan evakuasi masih terbuka, kita lakukan. Ya. Saat ini dari 159, 6 sudah bersedia untuk dievakuasi. Yang saat ini sedang kami upayakan untuk bisa kita keluarkan secepatnya dari Lebanon. Kami menghimbau untuk warga negara yang lain juga bisa mengikuti hal yang sama. Baik, tadi Anda sampaikan TNI sudah bersiaga di daerah tersebut. Berapa banyak pasukan kita yang berada di sana dan peralatan tempur seperti apa yang bisa mendukung mereka? Jumlah pasukan TNI yang ada di UNIFIL sekitar 1.232. Namun tentu perlu kita pahami bahwa pasukan TNI yang ada di UNIFIL itu di bawah komando dari PBB. Ya, jadi sudah kita BKO-kan ke PBB. Jadi pergerakan pasukan UNIFIL kita itu di bawah Force Commander UNIFIL. Ya, jadi ketika ada kebutuhan untuk pelindungan WNI, nanti koordinasinya tetap melalui Force Commander. Baik, dan jika ada warga yang mungkin sudah bersedia untuk dievakuasi, bagaimana caranya untuk langsung berkomunikasi dengan otoritas setempat? Kita terus berkomunikasi dengan para WNI kita. Jadi tadi kami sampaikan WhatsApp group terus aktif menginformasikan update situasi terakhir. Dan kami juga merencanakan akan mengadakan pertemuan secara virtual dengan para WNI untuk bisa kembali lagi meyakinkan mereka untuk bisa ikut evakuasi. Kami tidak dapat sampaikan detailnya bagaimana proses evakuasi itu terjadi, namun kami ingin pastikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan proses evakuasi. Baik, lalu bagaimana komunikasi pemerintah dengan pemerintah setempat? Ya, tentunya ketika kita melakukan evakuasi, tidak kita harus pertama memastikan keamanan jalur evakuasi kita. Dan oleh karena itu koordinasi dengan otoritas tempat, termasuk otoritas Lebanon dalam hal ini, dan juga otoritas negara-negara yang menjadi tempat transit evakuasi kita sudah dilakukan. Bahkan sudah kita lakukan sejak awal, sejak tahun lalu.